Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Ivan Perisic dari Inter Milan. Chelsea sekarang sedang memburu pemain baru di sisi kiri. Mereka cuma punya Marcos Alonso saja di pos tersebut. Pasalnya, Ben Chilwell mengalami cedera lutut parah. Thomas Tuchel menilai Perisic adalah opsi yang ideal untuk memperkuat area kiri timnya. Pemain asal Kroasia tersebut dikenal fleksibel dan bisa bermain di sejumlah pos lain. Akan tetapi, Chelsea tak sendirian dalam memburu Perisic. Kabarnya, Perisic juga diminati oleh Tottenham dan juga Arsenal. Liverpool menginginkan Eduardo Camavinga dari Real Madrid yang berpotensi meninggalkan klub ibu kota Spanyol tersebut. Liverpool dilaporkan telah diberitahu bahwa Madrid menghargai Camavinga dengan 45 juta pounds atau setara dengan 881 miliar rupiah di tengah rumor bahwa gelandang itu bisa meninggalkan Santiago Bernabeu musim panas ini. Penjualan itu akan mewakili keuntungan 12 juta pounds untuk pemain yang mereka tanda tangani tahun lalu. Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro saat ini menghalangi Camavinga dari mengamankan peran reguler di lini tengah Real Madrid. Gelandang Manchester United, Donny van de Beek, dikabarkan menolak kesempatan untuk bergabung dengan Newcastle United dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Van de Beek mewakili klub yang saat ini berjuang keluar dari jurang klasmen Liga Inggris. Kubu Eddie Howe awalnya diprediksi bisa mengontrak pemain Belanda itu akhir bulan ini dengan dasar dia akan menjadi pemain inti untuk Piala Dunia. Jika Donny van de Beek mengiyakan tawaran Newcastle, maka besar kemungkinan ia akan turun kasta musim depan. Chelsea dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan PSG untuk merekrut Layvin Kurzawa dengan status pinjaman. Pemain Prancis tersebut cuma jadi cadangan di PSG saat ini. Dengan hanya bermain sebanyak 153 pertandingan untuk PSG sejak bergabung pada 2015 silam. Dia tersisihkan dan belum membuat satupun penampilan di Ligue 1 di bawah arahan Mauricio Pochettino musim ini. Faktanya, Kurzawa bermain lebih teratur di Paris kala Thomas Tuchel memimpin di klub tersebut, sehingga pemain dan manajer sudah saling mengenal dengan baik dan sepertinya tertarik untuk bereuni lagi. Newcastle United seolah tak henti melakukan gebrakan di Januari 2022 ini. Terbaru, klub berjuluk The Magpies itu ingin membajak kiper PSG, Keylor Navas. Melansir dari laman BBC, Newcastle telah melayangkan tawaran untuk Navas selaku ex-kiper Real Madrid tersebut. Tawaran yang disodorkan oleh Newcastle untuk Navas ini diyakini bernilai fantastis. Namun PSG memilih menolak tawaran itu. Alasannya ialah PSG menolaknya karena Le Parisien masih membutuhkan Navas. Namun hal ini tak membuat Newcastle menyerah begitu saja. Gelandang 24 tahun Leicester City, Youri Tielemans memang masih jadi andalan Brendan Rodgers untuk mengisi lini tengah. Sejauh ini dirinya sudah mengoleksi 5 gol serta 2 assist dari 14 pertandingan di Liga Inggris. Dengan hal tersebut, Tielemans pun menjadi incaran tim-tim besar Eropa dan Arsenal tengah diklaim mempunyai minat paling serius terhadapnya. Walau Tielemans masih terikat kontrak dengan The Foxes sampai 2023, Rodgers ternyata tidak mau menutup kemungkinan apabila dirinya bisa saja melepas salah satu gelandang terbaiknya itu, apabila memang mempunyai keinginan untuk bermain dengan klub yang punya reputasi lebih baik. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, merasa terpukau dengan permainan Luka Modric di musim ini, terutama usai mengantarkan Los Blancos juara Piala Super Spanyol 2021-2022. Menurut Perez, Modric di musim ini bermain sangat apik dan ia merasa hal itu layak diganjar trofi Ballon d'Or 2022. Tanpa ingin menyombongkan diri, Courtois dan Modric adalah dua yang terbaik di posisinya. Kiper terbaik dan Modric dalam performa yang patut ditiru. Dia layak memenangkan Ballon d'Or lagi.
Bintang Real Madrid Karim Benzema menegaskan ia bukan cuma sekedar pelayan Cristiano Ronaldo saja saat mereka bermain bersama di ibu kota Spanyol itu. Kerjasama keduanya berperan penting dalam kesuksesan Madrid selama 1 dekade terakhir. Tetapi tak sedikit yang merasa Ronaldo adalah protagonisnya, dengan Benzema memainkan pemeran pembantu saja. Memang keduanya memenangkan berbagai trofi bersama-sama, dan meski Ronaldo mencetak lebih banyak gol ketimbang Benzema, striker Prancis itu menepis anggapan bahwa ia memainkan peran yang lebih inferior. Kabar buruk menimpa PSG. Gelandang mereka, Georginio Wijnaldum, harus menepis selama 3 minggu. Pemain asal Belanda itu cedera saat bertanding melawan PSG melawan Brest akhir pekan kemarin. PSG mengumumkan kalau Wijnaldum alami kesleo pergelangan kaki kiri dengan kerusakan parsial pada ligamen lateral internal. Durasi pemulihannya menimbulkan tanda tanya apakah Wijnaldum bisa bermain pada pertandingan melawan Real Madrid 15 Februari nanti di babak 16 besar leg pertama Liga Champions. Melansir dari laman Marca, tak hanya di dalam lapangan, kontribusi Lionel Messi di luar lapangan juga sangat besar bagi PSG. Mereka mendapatkan 8 sponsor baru sejak kedatangan sang mega bintang. Di antaranya, perusahaan ternama seperti Dior dan Crypto langsung menjalin kerjasama dengan Le Parisien sejak kehadiran Messi di kota Paris. Lalu, Nike akan terus menjadi aparel PSG hingga 2032 dengan nilai 75 juta euro per tahun. Sementara Coca-Cola baru-baru ini memperbarui kontrak sampai 2024 sebagai sponsor untuk PSG. AC Milan kalah dari Spezia pada laga pekan ke-22 Serie A Liga Italia di San Siro. Rossoneri menyerah dengan skor 1-2. Milan lebih dulu unggul berkat gol dari Rafael Leao di akhir babak pertama. Namun Milan kebobolan 2 gol di babak kedua, masing-masing melalui Kevin Agudelo di menit ke-64 dan Emmanuel Jesse di menit ke-96. Kekalahan ini membuat Milan gagal menyalip Inter Milan di posisi puncak klasmen Serie A. Pada laga lainnya, Napoli sukses membungkam tuan rumah Bologna dengan skor 2-0. Hirving Lozano membuka skor di menit ke-20. Kemudian Lozano kembali mencetak gol keduanya di menit ke-47. Kemenangan ini tetap membuat Napoli duduk di posisi ketiga klasmen sementara. Pada laga lainnya malam tadi, Fiorentina menang 6-0 atas Genoa. FIFA mengumumkan penghargaan pemain terbaik pria pada Selasa 18 Januari dini hari waktu Indonesia Barat di Zurich, Swiss. Lewandowski menjadi pemenang setelah menyisihkan Lionel Messi dan Mohamed Salah selaku dinominasi 3 terbaik. Ini menjadi gelar kedua bagi Lewis secara beruntun. Striker Bayern Munchen dan Polandia itu meraih penghargaan pemain pria terbaik FIFA tahun lalu, mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi untuk penghargaan tersebut. Selama 2021, Lewy berhasil mencetak 51 gol dalam 45 pertandingan untuk klub dan negaranya. Selain mengumumkan pesepak bola terbaik di 2021, The Best FIFA Award 2021 juga umumkan skuad terbaik yaitu Men's FIFA FIF Pro World 11. Pemain World 11 berdasarkan pemilihan supporter sepak bola dari seluruh dunia, para pelatih, pemain, dan juga panel FIFA. Dari 23 nominasi, 11 pemain terbaik untuk skuad pun dipilih. Posisi kiper dihuni oleh Donnarumma. Di back ada Bonucci, di tengah ada Jorginho. Sementara untuk sektor penyerang, kali ini diisi oleh 4 pemain yakni Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Erling Haaland. FIFA Puskás Award 2021 jatuh pada Eric Lamela. Lamela mencetak gol berkelas saat membela Tottenham Hotspur. Gol Lamela ke gawang Arsenal dalam lanjutan Premier League pada 14 Maret 2021 bisa terpilih lantaran proses penciptaannya yang sungguh indah. Dia melepaskan tembakan Rabona yang membawa Tottenham Hotspur memimpin 1-0. Lamela mengalahkan 2 pesaingnya yakni gol Patrick Schick yang dicetak pada ajang Euro 2020 serta gol salto Mehdi Taremi ke gawang Chelsea di Liga Champions.
Cristiano Ronaldo bukannya bertangan hampa di penghargaan FIFA 2021. Mega bintang sepak bola Portugal ini diganjar sebuah penghargaan spesial. Dia menerima penghargaan spesial karena menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional. Pada September lalu, Ronaldo sukses melampaui rekor 109 gol sepak bola legendaris Iran Ali Daei yang bertahan selama 15 tahun. Dalam pidatonya, Ronaldo turut mengungkapkan gairahnya untuk terus bermain sepak bola. Meski segera menjejak usia 37 tahun pada 5 Februari mendatang, Ronaldo belum berniat pensiun dalam waktu dekat. Ada 11 penghargaan yang diberikan dalam The Best FIFA Award 2021. Penghargaan spesial terbaik FIFA, Cristiano Ronaldo, kiper pria terbaik FIFA, jatuh pada Edouard Mendy dari Chelsea. Pelatih terbaik FIFA diberikan kepada Thomas Tuchel dari Chelsea. Pemain wanita terbaik FIFA diberikan kepada Alexia Putellas dari Barcelona. Lalu ada kiper wanita terbaik FIFA, Christiane Endler dari PSG. Pelatih wanita terbaik FIFA dinobatkan kepada Emma Hayes dari Chelsea atau Inggris. Penghargaan gol terbaik FIFA atau Puskas diberikan kepada Eric Lamela dari Tottenham Hotspur. Penghargaan penggemar FIFA jatuh kepada penggemar Denmark dan Finlandia, dan penghargaan Fair Play FIFA yang diraih tim putra dan staf medis Denmark, serta yang terakhir penghargaan Men's FIFA FIF Pro World 11. Eden Hazard gagal bersinar di Real Madrid. Hazard sejauh ini baru bermain sebanyak 59 kali di seluruh kompetisi. Cuma 5 gol dan 10 assist dikemasnya. Dikabarkan, Hazard sudah berbicara dengan pihak Real Madrid mengenai keinginannya untuk pergi. Hazard meminta Madrid menerima tawaran dari klub manapun yang meminati dirinya. Kontrak Hazard sendiri masih berlaku sampai tahun 2024. Harganya di pasaran ada di angka hanya 18 juta euro atau setara dengan 293 miliar rupiah. Brentford dilaporkan tertarik untuk merekrut mantan gelandang serang Inter Milan, Christian Eriksen. Tawaran kontrak berdurasi 6 bulan pun telah dilayangkan salah satu tim promosi Liga Inggris musim ini tersebut kepada perwakilan gelandang asal Denmark itu. Sebelumnya, gelandang serang berusia 29 tahun itu sempat mengungkapkan niatnya untuk tetap berkiprah di pentas sepak bola profesional, meski sempat alami penyakit jantung. Demi memenuhi ambisi Scudetto hingga Liga Champions, Inter Milan dikabarkan berniat membajak Paulo Dybala. Inter Milan sampai menyodori Dybala sebuah tawaran kontrak menggiurkan agar sang pemain mau meninggalkan Juventus. Inter menawarinya kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun dan gaji sebesar 7,5 juta euro atau setara dengan 122 miliar rupiah per musimnya. Inter Milan kini masih menunggu Dybala mau menerima tawaran itu atau tidak. Karim Benzema membantu Real Madrid menjuarai Piala Super Spanyol lewat golnya ke gawang Bilbao. Penyerang 34 tahun itu sudah membuat 5 gol di ajang Piala Super Spanyol. 5 gol Benzema rupanya melewati catatan Ronaldo, ex-rekannya di Madrid. Pemilik 5 Ballon d'Or itu baru mengoleksi 4 gol di ajang Piala Super Spanyol. Benzema juga mengalahkan jumlah trofi Ronaldo. Ex-Lyon itu sudah mengoleksi 3 gelar, sementara Ronaldo baru 2 kali juara. Barcelona menerima kabar buruk di tengah upaya mereka melepas Samuel Umtiti setelah bek Prancis itu mengalami patah metatarsal saat latihan. Pemain 28 tahun ini baru saja menandatangani kontrak anyar berdurasi 4,5 tahun pekan lalu. Kini sepekan usai perpanjangan kontrak, Umtiti malah cedera dan akan menjalani operasi. Blaugrana awalnya berharap bisa meminjamkan Umtiti Januari ini atau menjualnya permanen di bursa transfer musim panas mendatang. Ousmane Dembele hampir kehabisan waktu setelah ia terus berpikir panjang soal tawaran perpanjangan kontraknya di Barcelona. Dia sedang dalam negosiasi kontrak baru selama lebih dari 1 bulan. Barca tidak dalam posisi untuk terus membayar Dembele dengan gaji besar, bukan hanya beban upah klub yang besar, tapi karena Dembele dinilai belum membuktikan diri layak digaji besar. Barcelona memberi Dembele waktu 48 jam untuk mengambil keputusan. Jika ia tidak kunjung menandatangani kontrak baru, Barca akan mencari pembeli di bursa transfer Januari 2022 ini. Asosiasi Wasit Italia AIA meminta maaf kepada AC Milan karena kesalahan yang dibuat Marco Serra dalam laga Liga Italia kontra Spezia. Pada laga itu, sejatinya sebelum Chiesi mencetak gol kemenangan bagi Spezia, Milani sempat mencetak gol lewat sontekan Junior Mesias.
Sebelum bola dikontrol Mesias, Ante Rebic yang mencoba menerobos kotak penalti dijatuhkan pemain spesial. Lalu bola jatuh di kaki Mesias dan disarankan ke gawang lawan. Akan tetapi, wasit Marco Serra membuat kesalahan dengan malah meniup peluit dan tidak membiarkan laga berlanjut. Padahal bola masih dikuasai pemain Milan. Sontak, para pemain Milan protes dan mengerubungi Serra. Pierre-Emerick Aubameyang dipastikan tidak akan membela timnas Gabon di Piala Afrika 2021. Pasalnya, pemain 32 tahun tersebut dikembalikan ke Arsenal karena permasalahan jantung. Hal itu dikonfirmasi oleh Federasi Sepak Bola Gabon, Fegafoot, melalui media sosial resmi pada Senin 17 Januari malam waktu Indonesia Barat. Selain Aubameyang, Mario Lemina juga dikembalikan ke klub. Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF sebelumnya melaporkan bahwa Aubameyang mengalami lesi jantung pasca pulih dari COVID-19. Kamerun gagal melanjutkan tren positif di laga ketiga grup A Piala Afrika 2022 setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 lawan Cape Verde Senin 17 Januari bertanding di Stadion Omnisport Paul Biya. Kamerun unggul lebih dulu lewat Vincent Aboubakar di menit ke-39. Akan tetapi, Cape Verde mampu membuat kejutan di babak kedua lewat gol Gary Rodriguez. Di laga lain, Burkina Faso imbang 1-1 dengan Ethiopia, yang mana hasil itu cukup membawa Burkina Faso finish sebagai runner-up grup A di bawah Kamerun. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!